Kita ini kan mengakomodasi perkembangan media Iya, juga, betul. dan berusaha supaya anak-anak muda di Indonesia ini penguasaan bahasa Inggrisnya semakin bagus. Iya. Sehingga kalau misalkan mereka tertarik nih ya di dalam bidang broadcasting dan podcasting, skill bahasa Inggrisnya itu Iya. Hi, Edu people! Getting back with me, Jessica Febrilina here in Edu Talk by FKIP UKWMS. Dan hari ini masih bersama dengan Miss Ice. Sudah ketemu namanya siapa? Boleh ya, Mem ya, kita spill di episode kali ini. Namanya adalah Ibu Maria Josephine Krisya Sri Mulyaningsih, Magister Pendidikan. Nah, ada yang menebaknya benar? Boleh klaim ya mungkin ya. Boleh klaim hadiah yaitu sit in. gratis. Okay, gratis. Nah, kalau di episode lalu bareng sama Miss Ice nih atau Bu Ice nih, kita singgung sedikit sebenarnya tentang setelah lulus itu nanti apa sih yang bisa dilakukan oleh graduates dari PSPBI. Gitu. Nah, itu kita singgung sedikit sebenarnya waktu itu yang adalah menjadi salah satu visi ya. Bu Ice, yaitu menjadikan pendidik atau menciptakan pendidik bahasa Inggris. Nah, hari ini kita mau bahas lebih lanjut lagi nih sebenarnya apa aja sih cakupannya. Of course, highlightnya adalah bukan hanya jadi guru bahasa Inggris. Betul ya, Mem ya? Nah, kita mau tahu nih, mungkin kalau yang sekarang tuh trennya sebutannya adalah profil lulusan. Nah, atau graduates itu nanti gampangnya mau kerja apa sih gitu ya, atau bisa kerja apa aja. Apa aja nih, Mem? Ya, profil lulusan ya. Tadi Miss Jess sudah memberikan terms-nya, itu it's very precise gitu. Yes. Jadi setiap kali kita memutuskan untuk belajar, entah itu di suatu program studi atau hanya misalkan course gitu ya, atau apapun lah itu kita harus melihat end result-nya atau outcome-nya itu nanti akan diharapkan atau diarahkan kemana. Demikian juga di PSPBI ya, di program studi pendidikan bahasa Inggris di Widya Mandala Surabaya, profil lulusannya itu cukup luas, Miss. Tapi yang pertama, seperti dari namanya saja bahwa lulusan PSPBI itu disiapkan untuk menjadi seorang educator yang berkualitas. Educator. Kalau bahasa Indonesianya pendidik. Ya. Jadi pendidik itu cukup luas ya, Miss Jess. Jadi pendidik yaitu guru yang disebut teachers itu di jenjang sekolah. Particularly kalau dari PSBB itu memang disiapkan untuk di jenjang pendidikan sekolah menengah. Tapi dengan adanya mata kuliah yang mengajarkan TEYL yaitu Teaching English for Young Learners, maka lulusan kita juga berkualifikasi mengajar bahasa Inggris di tingkat di bawahnya yaitu di SD. Ya. Nah, sebagai seorang educator, jikalau nanti lanjut untuk meningkatkan profesionalismenya ke jenjang pendidikan S2 dan seterusnya, itu maka bisa menjadi dosen yang kita kenal sebagai lecturer. Ya, kayak saya nih. Lalu juga pastinya ya, dengan segala soft skill dan keterampilan yang didapat waktu kuliah, lulusan kita ini sangat berkualifikasi untuk menjadi seorang school leader, menjadi pimpinan lah ya di institusi pendidikan. Contoh misalkan di sekolah, apalagi kalau di kursus, membuat kursus. Nah, jadi alumni kita ini juga cukup banyak ya yang senang gitu membuat lembaga pengajaran yaitu yang kita kenal dengan English courses ya, dan banyak sekali testimoni dari lulusan bagaimana mereka sudah berhasil mengembangkan enterprise-nya. Artinya bahwa tidak hanya mengajar ya, Mem, tapi juga bahkan manajemennya pun bisa dibekali gitu ya. Dan yang menjadi backbone-nya adalah mendesain kurikulumnya. Itu yang
Tidak semua orang akan belajar Ya, kalau seperti kita kemarin discuss itu ya, ya. kalau hanya sekedar bahasa Inggrisnya belajar saja, apakah juga mempelajari bagaimana mendesain kurikulumnya. Nah, itu kan tidak didapatkan kalau Ya, tidak ya, di PSBB ini. Berarti mungkin sedikit informasi ya, Mem, ya. Mendesain kurikulum ini seperti apa sih sebenarnya? Kenapa menjadi essential untuk para lulusan yang mungkin menjadi school leaders atau bahkan pemilik dari English courses? Ya, karena jikalau ini misalkan seorang lulusan ingin ya mendirikan enterprise gitu ya, lalu membuat English courses atau semacam lembaga, kan si edupreneur ya. Edupreneur ini juga harus bisa memberikan arah pada bagaimana metode pengajaran yang baik, hal-hal apa yang harus diajarkan kepada calon-calon muridnya, bagaimana melaksanakan assessment, itu semua butuh skill kan, Miss. Nah, kalau itu tidak dipelajari secara khusus, akan susah bagi seorang edupreneur untuk bisa membuat lembaganya atau institusinya atau kursusnya itu terus berjalan bahkan berkembang. Karena dia sebagai pribadi yang katakanlah pendirinya atau stakeholdernya tidak menguasai bagian itu. Berarti mungkin bisa disebut sebagai pedagogical skills yang dimiliki oleh para lulusan yang akan membekali nantinya untuk membangun enterprise-nya mereka sendiri, begitu ya. Dan mereka juga akhirnya karena mempunyai skill tersebut, berkompeten untuk menjadi academic consultant atau educational consultant juga di lembaga-lembaga pendidikan yang ada, yang kita kenal. Itu yang dari segi educator aja loh, ya Miss Jess. Masih ada lagi nih. Wah, ini dia. Ya, oke, boleh dicatat. Iya, boleh dicatat ya, Edu People ya. Ternyata ada banyak banget kayaknya nih, saya ngintip catatan. Ya, jadi educator itu aja sudah cukup luas, sudah sangat luas. Masih nanti misalkan di PSBB itu juga ada mata kuliah yang mempersiapkan lulusan untuk menjadi both a translator and an interpreter. Berarti orally ataupun juga dalam written ya. Ya, itu juga dipelajari dalam mata kuliah yang khusus. Terkait dengan itu juga ada mata kuliah yang terkait dengan jurnalisme. Jadi misalkan ini ya, English for Journalism. Kita ada juga loh lulusan yang sudah malang melintang di salah satu TV swasta, media swasta di nasional. Ini saya boleh spill namanya? Nah, ini enggak kita sebutkan ya. Warnanya aja, warna merah, 3 kata, 3 huruf gitu. Dan juga affiliate dengan internasional ya. And that is why the English is so important. Very important. Karena akan nantinya membekali setiap aspek lulusan itu. Kapan-kapan kita undang kayaknya ya. Boleh banget. Kita bisa three-way dengan ini ya. Tentu saja. Nah, terkait dengan jurnalisme tadi, berarti lulusannya juga bisa berpeluang menjadi seorang copywriter karena bahasa Inggrisnya kan bagus kan. Lalu juga menjadi editor dari media dan tentunya ya menjadi writer itu sendiri. Ya, sudah banyak, Miss. Nanti saya bisa sebutkan namanya kalau boleh ya. Oke. Atau ditulis di description. Itu yang terkait dengan bidang tulis menulis ya. Nah, yang terkait dengan ini hospitality. Kita juga ada mata kuliah, Miss, namanya English for Leisure and Hospitality. Itu juga mempersiapkan lulusan untuk siap terjun jikalau mereka kelak itu tertarik untuk berkarir di bidang turisme dan hospitality. By the way, highlightnya hospitality bukan hospital ya, people, tapi lebih ke perhotelan dan turisme. Nah, di sana bahasa Inggrisnya lah yang memang diberikan secara khusus sehingga mereka yang memang minatnya juga ada untuk menjadi seorang misalkan berkarir di bidang turisme tadi, mereka siap. Berarti yang suka jalan-jalan, yang suka ketemu banyak orang. Bisa nge-vlog juga kan, Miss? Kaitannya dengan vlogging itu. Ini kan di PSBBI juga ada mata kuliah namanya Broadcasting and Podcasting. Nah, dari namanya kan sudah kelihatan berarti bahwa mata kuliah ini mempersiapkan
anak-anak muda Ya. yang mungkin tertarik di bidang media tadi Betul, untuk betul. menjadi seorang broadcaster dan podcaster. Cakupannya justru semakin lebih luas ya, Ya. berarti ya, Mem ya. Kita ini kan mengakomodasi perkembangan media Iya, juga, betul. dan berusaha supaya anak-anak muda di Indonesia ini penguasaan bahasa Inggrisnya semakin bagus, Iya. sehingga kalau misalkan mereka tertarik nih ya di dalam bidang broadcasting dan podcasting, skill bahasa Inggrisnya itu Yeah, that's what I superior. believe to be very important because Yes. nanti pada saat sudah menggunakan bahasa Inggris kemudian bisa diakses secara internasional, maka perlu mungkin untuk menggunakan pronunciation yang benar, kemudian diction yang benar, lalu juga grammarnya, sentence structure-nya seperti apa, mungkin justru menjadi nilai baik untuk lulusan itu sendiri. Ya, dan kemampuan speaking yang di atas rata-rata ya, Miss ya. Jadi memang ini penting juga untuk diingat gitu ya oleh anak-anak muda dan audiens bahwa PSBB ini cukup kuat untuk pengajaran speakingnya. Ya, jadi saya kira kalau lulus dari sini itu sudah justitious lah. Iya, you're right. Ini bisa terlihat dari Miss Ica sendiri ya. Dari tadi santai banget ngomong bahasa Inggrisnya, lancar sekali. Dan mungkin ada juga people yang bertanya-tanya nih, Mem, kalau tadi itu susunan kurikulumnya, kemudian juga seperti a whole package begitu yang bisa didapatkan oleh mahasiswa. Nah, pertanyaannya apa sih fasilitas yang mendukung setiap mata kuliah itu sehingga nantinya lulusan itu bisa memiliki atau majoring itu menguasai setiap bidang ilmu tersebut. Iya, banyak ya. Sebagai salah satu prodi yang cukup tua, amin matang gitu ya, dewasa di Widya Mandala Surabaya. Prodi kita dilengkapi dengan fasilitas laboratory, lab ya. Jadi jangan bayangkan labnya itu ada preparat dan botol-botol kaca gitu ya, enggak. Labnya itu terkait dengan latihan-latihan yang bisa dilakukan oleh mahasiswa baik secara mandiri ataupun guided. Nah, misalkan di PSBBI ada yang namanya SAC atau Self Access Center, di mana mahasiswa bisa latihan mandiri dan juga ikut guided tutorial terkaitnya dengan grammar. Nanti ada juga lab yang namanya reading and writing, di mana mahasiswa juga bisa belajar meningkatkan kemampuan writing dan readingnya bersama konselor, ya, dan ada kepala lab yang membina di situ juga. Ada juga yang namanya multi language lab, ML2 kalau betul ingatan saya nih, ya, di mana di sini mahasiswa bisa melatih kekuatan listening dengan media-media yang ada. Nah, yang terakhir yang paling keren ini Miss, ini studio nih. Oh, tempat kita ini kita ya ternyata kan, ya. Dingin loh di sini. Iya, betul. Ya, di studio ini kita bisa melakukan kegiatan praktikum yang tadi saya sebut mata kuliahnya itu broadcasting dan podcasting. Jadi mata kuliah broadcasting dan podcasting itu tidak hanya belajar teori, tapi mahasiswanya juga diajak untuk praktek, langsung melakukan hands-on practice. Bagaimana mereka kalau membuat channel podcast misalkan begitu, bagaimana mereka bisa secara teknis melakukan tindak rekam, editing, bahkan juga diajari bagaimana mereka bisa menjadi seorang host yang keren gitu. Sehingga nanti kalau ya anak-anak muda sekarang ya mungkin suka lah menjadi YouTuber atau podcaster ya, mereka tidak asal-asal bikin podcast gitu tanpa pembekalan, tanpa persiapan yang matang. Maka dengan bekal yang ada, nantinya produknya atau hasilnya sudah qualified. Pasti, gitu ya. Pasti. Itu kalau di dalam mata kuliah, mungkin ya perkuliahan yang ada di prodi gitu ya. Bagaimana mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang mungkin mahasiswa itu bisa ikuti sebenarnya untuk memperluas pengalamannya. Ini seperti membangun portofolio ya, Mem ya, atau mengumpulkan pengalaman demi pengalaman untuk siap nantinya pada saat lulus itu kerja gitu.
maksud Miss Jessica ini tentang skill yang lain ya, soft Ya, skill gitu ya. betul. Iya, kayaknya di episode yang lain itu udah pada nonton belum ya? Itu saya Nonton ya. itu kayaknya kita pernah bicara soal soft skill ya. Yes. Jadi selain hard skill yaitu belajar tentang bahasa Inggris dan bagaimana pendidikan bahasa Inggris itu sendiri, setiap mahasiswa, misalnya termasuk saya juga dulu itu banyak belajar soft skill ketika berkehidupan di kampus ini. Yang pertama itu yang paling terasa itu ketika ikut student organization ya. Di PSBB itu namanya Elsa. Oh, Elsa. Yeah. Do you wanna build a snowman? Okay. Nyanyi kali ya. Ya, Elsa itu singkatan dari English Language Student Association. Oke. Atau ya kalau dalam bahasa Indonesia HMPS ya, Himpunan Mahasiswa Program Studi begitu. Nah, memang tidak harus masuk di dalam Elsa, tapi dalam kehidupan bersosialisasi di kampus itu organisasi itu memberikan mahasiswa peluang-peluang untuk mengasah soft skill-nya. Yang pasti misalkan mengasah bagaimana keterampilan komunikasi kan. Sorry ya Miss. Communication skill gitu. Communication skill-nya pasti terasa. Di Ormawa mereka juga mendapatkan exposure untuk mengasah leadership skill-nya, kepemimpinan. Ya, belajar juga self-discipline. Karena ya sudah nggak ada bapak dan emak ya yang mengawasi gitu ya, sudah mahasiswa. Super student kalau saya bilang begitu. Lalu juga dalam banyak kesempatan mereka belajar untuk menjadi kreatif, menjadi lebih artsy ya, menjadi lebih artistik. Nah itu semua adalah life skill yang saya kira penting untuk dibangun oleh anak-anak muda, karena mereka kan proses kehidupannya yang masih panjang ya ke depan. Jadi kita itu kalau memang secara ideal itu supaya berkembang itu utuh begitu. Dari hard skills-nya ada, soft skill ada, juga mungkin pengalaman-pengalaman lain yang bisa didapatkan oleh setiap mahasiswa begitu ya Mem. Itu saya rasakan banget waktu saya jadi mahasiswa. Tahun berapa kemarin? 1995. Oke, spill ya. Ya, terasa sekali. Jadi bahkan sekian puluh tahun yang lalu pun itu sistem pembelajaran di PSBBI sudah sangat integrated sehingga bisa melahirkan lulusan-lulusan yang siap bersaing di dunia kerja dan ya out of the box begitu. Dengan kesempatan yang sangat lengkap gitu ya Mem ya. Wow. Mungkin ada lagi Mem yang mau di-spill lagi nih ke Edu People. Apalagi sih sebenarnya selain daripada yang sudah disebutkan itu tuh kesempatan apa lagi gitu loh. Ini juga karena apa ya, jumlah dosen kita, rasio antara dosen dan mahasiswa itu bagus. Jadi saya juga merasa, dan ini sekarang saya lakukan karena dari pengalamannya dulu, bahwa dosen-dosen di PSBB itu sangat care dengan mahasiswanya. Jadi setiap dosen tuh mengenal tuh anak dombanya siapa, namanya siapa tahu, mungkin bahkan mengingat nih asal kota hometown-nya itu dari mana, mungkin juga mengingat nih bolosnya berapa kali. Enggak, itu menunjukkan itu menunjukkan bahwa dosennya kan care, peduli. Jadi itu saya kira itu suatu nilai plus ya, nilai lebih karena dengan dosen yang mengenal kekuatan mahasiswanya, strength and weakness, maka dosen juga bisa membimbing mahasiswa itu secara utuh gitu. Jadi tidak hanya deliver knowledge saja, tapi juga betul-betul seperti namanya, mendidik. Educating. Which is more way higher than teaching. Just teaching. Ya, mungkin boleh kenalan nanti dengan dosen-dosen PSBB. Boleh. Kembali lagi tadi sit in ya. Jadi sekalian kenalan nih sama beberapa dosen yang mungkin kelasnya dimasuki nantinya. Oke, nah ini sudah menjadi informasi yang cukup detail ya, Edu People, bagaimana sih atau apa sih profil lulusan dari PSBB, lulusan-lulusan dari PSBBI itu nantinya itu punya prospek kerja apa saja atau kesempatan untuk berkarir di bidang mana saja. That's all I think for today's episode, teman-teman. Again, kalau mau tanya lebih lanjut, boleh kontak nomor yang ada di description ya. Dan kita mungkin akan ketemu lagi next time. Mau bahas apa, Mem, selanjutnya? Biasanya anak muda sukanya duit ya? Oh, probably financial management or something. Spill gaji kali ya? Okay. Thank you so
so much, Yeah. Louisa, for having been here. Ya, My kita akan pleasure. ketemu lagi di episode selanjutnya di Edu Talk. Let's talk, share, and be educated. See ya.